Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa, dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Saya ini sudah berjanji bahwa kalau saya menang dalam pergumulan saya dan Tuhan menjawab saya, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya seorang ibu dari Papua dan saya merasa selama ini saya diintimidasi oleh iblis. Kalau iblis berkata bahwa engkau tidak akan menang dari pencobaan, engkau tidak akan menang dari ujianmu. Tapi puji Tuhan, saya selalu mendengarkan khotbah ibu dan saya selalu ingat akan apa pesan ibu. Lewat firman Tuhan yang ibu sampaikan bahwa bagian kita hanyalah percaya dan Tuhanlah yang akan bertindak. Saya terus memperkatakan itu kepada diri saya. Saya perkatakan bahwa iblis engkau tidak berkuasa atas hidup saya. Puji Tuhan Bu, saya melihat akhirnya Tuhan menjawab doa-doa saya dan saya lulus dari ujian. Saya memang baru mengikuti channel ibu ya pada sekitar tahun 2022 ini. Dan sepanjang ini saya terus mencari Tuhan dan terus mendengarkan mesbah doa dan juga mesbah syukur. Bahkan sampai saat ini saya terus mengikuti setiap khotbah-khotbah ibu. Dengan kejadian ini saya bersyukur bahwa Tuhan itu, Tuhanku Yesus sungguh luar biasa. Saya juga merasa dibentuk untuk menjadi orang Kristen yang berbeda, yang berkenan di mata Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie bersama seluruh tim. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati ibu, suami, anak-anak, dan semua dalam pelayanan Tuhan memberkati. Iya, luar biasa ya. Saudara, setiap kita mengalami pencobaan atau ujian, ya memang ada satu oknum yang tidak senang dan akan selalu mengintimidasi kita. Berkata bahwa tidak akan ada jalan keluar, tidak akan ada pertolongan, bahwa kamu akan kalah. Ya, tetapi puji Tuhan, benar Bu, ya firman Tuhan berkata kita harus melawan iblis. Ya, lawan iblis, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, ibu melihat kemenangan yang dari Tuhan dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya ibu, Tuhan memberkati dan kita berdoa semua. Jemaat Mesbah Doa boleh mengalami kemenangan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kemarin kita masih ada di bilangan pasal 14 tentang bangsa ini memberontak. Kita kemarin sudah membaca bagaimana Tuhan menyuruh Musa memilih 12 orang pengintai untuk dikirim. Mengintai negeri yang penuh susu dan madu itu. Tetapi yang 10 pulang membawa kabar busuk ya. Dengan berkata bahwa memang negeri itu baik tapi percuma. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke sana karena orang-orangnya itu raksasa, berat. Kita tidak akan mengalahkan mereka, bahkan mereka akan memakan kita. Ketika mendengar itu, roh ketakutan itu berjangkit kepada seluruh bangsa itu dan apa yang terjadi mereka semua menangis sejadi-jadinya pada malam itu juga. Dan akhirnya Yosua dan Kaleb, ya, 2 orang pengintai yang memiliki cara pandang yang berbeda karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berkata negeri yang kita lihat itu sungguh adalah negeri yang luar biasa baiknya. Dan kita harus percaya jika Tuhan ya berkenan atas kita, maka Dia yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Saudara ya, dan ketika mereka berkata itu ya segenap jemaah Israel ingin melempari mereka dengan batu. Lalu Tuhan menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Ya, dan Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka itu tidak percaya kepadaku? Sekalipun sudah banyak mujizat dan tanda-tanda yang aku lakukan.
maka Tuhan murka dan berkata, aku akan membinasakan seluruh bangsa ini. Kita sudah melihat kemarin, lalu Musa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Musa memohon pengampunan atas nama bangsa itu di hadapan Tuhan. Musa berkata, oh Tuhan, ya ampunilah kiranya bangsa ini. Kalau Engkau melenyapkan mereka semua, ya, lalu bangsa-bangsa lain yang sudah mendengar bahwa Tuhanlah yang akan membawa mereka keluar dari perbudakan, memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madu itu, ya, maka mereka pasti akan merendahkan, ya, nama Tuhan. Dan kita melihat tadi malam, ya, Musa sudah berdoa kepada Tuhan. Dia bilang tadi malam di ayat 17, jadi sekarang biarlah, ya, kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya bagi kami, ya, bagi bangsa ini. Ya, seperti yang sudah Tuhan firmankan, bahwa Tuhan itu panjang sabar, penuh dengan kasih setia, dan tidak membalaskan, ya, kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Lalu Musa berkata, kemarin kita sudah baca ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Musa atas nama bangsa itu berdoa, merendahkan diri, memohon pengampunan. Ya, dan ayat 20 berfirmanlah Tuhan, ya, aku mengampuninya. Sekarang kita di Bilangan 14 ayat 20. Tuhan berkata kepada Musa, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ya, perhatikan saudara, Musa adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ketika dia memohon pengampunan atas bangsa ini, Tuhan itu mendengar. Tuhan berkata, aku mengampuni mereka, ya, karena permintaanmu. Ayat 21, hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Dikatakan, ya, semua orang yang telah melihat kamu, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Kita lihat di sini saudara, ya, Tuhan itu berkata, aku mengampuni karena Musa memohon belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengampuni, ya, tetapi, ya, barang siapa dari antara mereka yang 10 kali menista aku, sekalipun mereka sudah melihat kemuliaanku, melihat tanda-tanda mujizatku, tapi 10 kali mereka menista aku, maka orang-orang itu tidak akan masuk ke negeri yang sudah aku janjikan dan mereka tidak akan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, kita lihat, ya, seringkali saudara ketidakpercayaan akan membuat kita ini gagal melihat janji Tuhan. Keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita menjadi sebuah bentuk, ya, sebagai menista Tuhan atau mencobai Tuhan. Janji Tuhan tidak dapat tergenapi kepada orang yang tidak percaya. Janji Tuhan tidak akan tergenapi kepada orang yang ragu-ragu. Janji Tuhan tidak akan tergenapi kepada mereka yang, ya, meragukan kuasa Tuhan. Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak akan melihat 10 kali, ya, mereka menista aku. Tuhan kasih batasan, ya, kalau sampai 10 kali mereka menista aku, maka mereka tidak layak masuk ke negeri itu. Saudara, janji Tuhan di depan kita itu besar, rencana Tuhan atas hidup kita itu besar. Namun jangan biarkan rencana dan janji Tuhan itu gagal hanya karena kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-20, ayat yang ke-25, ya. Ayat 23, Tuhan berkata, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. 24,
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Ya, Tuhan berkata saudara. Ya, jadi bangsa Israel itu memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai Allah daripada bangsa-bangsa yang sebelum mereka. Karena mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, karena mereka itu memiliki bahkan hukum-hukum Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberi hukumnya kepada bangsa yang lain, hanya kepada mereka. 10 hukum diberikan untuk menuntun mereka. Jadi dari hukum-hukum Tuhan itu mereka harusnya lebih mengenal siapa Tuhan. Ya, tetapi ya apa yang terjadi setelah mereka itu mengenal Tuhan, mereka memiliki hukum-hukum Tuhan, serta mereka sudah melihat bukti kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka menolak Tuhan lewat sikap mereka. Hanya karena masalah hidup, hanya karena masalah perut, hanya karena kekhawatiran, hanya karena ketakutan mereka itu menolak Tuhan. Penolakan bangsa Israel untuk mengikut Allah setelah menyaksikan semua perbuatan-perbuatan ajaibnya dan setelah mendengarkan semua hukum-hukumnya dan firman-Nya, ya, itu membuat mereka itu mengalami hukuman. Ya, yang lebih berat dari Tuhan karena mereka sudah tahu, mereka sudah lihat, mereka sudah mengenal. Ya, saudara, makanya lebih baik orang yang tidak pernah mengenal kebenaran lalu dia bertobat, dia mengenal kebenaran, daripada orang yang sudah mengerti firman, tiap minggu dengarkan firman tapi sengaja tidak mau melakukan firman itu, maka Alkitab bilang pukulannya akan lebih berat. Ya, semakin besar kesempatan ya membawa kita semakin besar dalam tanggung jawab. Karena kita sudah mendengar tentang kebenaran. Ya, kepada Yesus itu pernah berkata, ya mereka yang lebih banyak diberi akan lebih banyak dituntut, saudara. Ya, ketika kita banyak diberi, maka kepada kita akan lebih banyak dituntut. Betapa lebih besarnya tanggung jawab kita untuk mentaati dan melayani Allah. Karena kita memiliki keseluruhan Alkitab dan kita sudah mengenal siapa Tuhan, saudara. Allah tidak berlebihan ketika ia mengatakan bahwa bangsa Israel telah 10 kali gagal untuk mempercayai dan mentaati dia. Ya, jadi mereka itu ya benar-benar ya sudah sangat sering melakukan dan mencobai Tuhan. Ya, dan daftar-daftar kegagalan mereka itu yang pertama adalah mereka kurang percaya saat mau menyeberangi laut merah, saudara ya. Ketika itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu akan sungguh-sungguh membuat mujizat. Mereka mengeluh yang kedua tentang air pahit di Mara. Mereka marah-marah. Yang ketiga mereka mengeluh di padang gurun Sin. Ya. Yang keempat mereka mengumpulkan mana lebih banyak daripada yang ditentukan setiap hari. Mereka melanggar lagi. Yang kelima mereka mengumpulkan mana ya pada hari Sabat, padahal Tuhan tidak menyuruh pada hari Sabat. Yang keenam mereka mengeluh tentang kekurangan air di Rafidim. Ya. Itu adalah bukti-bukti mereka itu mencobai Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Yang ketujuh mereka melakukan penyembahan berhala dengan membuat anak lembu, ya, emas. Yang kedelapan mereka mengeluh ketika berada di Tabera. Yang kesembilan mereka mengeluh lagi karena kurangnya makanan yang enak, ya. Yang kesepuluh mereka tidak mempercayai Allah sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi daftarnya itu memang ya Tuhan itu tahu. Ya, dan yang 10 kali sudah melanggar itu tidak akan masuk, Tuhan bilang. Penggenapan ayat ini dicatat dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15, sudah ketika Kaleb menerima warisannya di tanah perjanjian. Kaleb itu mengikut Allah dengan segenap hatinya, karena itu dia diberi upah untuk mentaati Tuhan.
karena dia melakukan dengan segenap hatinya. Tuhan berkata, ya hanya Kaleb, ya tetapi Kaleb dikatakan di sana. Ya dia itu jiwanya berbeda kata Tuhan. Ya jiwanya berbeda, hambaku Kaleb lain jiwanya. Karena ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Dan karena itu dia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Dan keturunannya akan memilikinya, dikatakan di sana. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang berbeda dengan orang yang lain. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dan karena itu orang yang jiwanya berbeda itu, tentunya pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan oleh keadaan. Ya, bukan akan ya perasaan, ya, tetapi benar-benar dikendalikan oleh firman Tuhan yang ada di dalam diri Kaleb itu sendiri. Dan kita berdoa saudara supaya kita ini menjadi orang-orang yang dipandang Tuhan jiwa kita itu berbeda. Tidak seperti orang pada umumnya, ya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tiberau. Lagi ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada karena kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Saudara perhatikan, ya memang mengerikan saudara. Tuhan sudah berkata ya bahwa dia akan memusnahkan mereka yang benar-benar tidak percaya. Tuhan sangat marah dan murka ketika mereka berkata lebih baik kita balik ke Mesir. Itu sama dengan mereka tidak menghormati ya kehendak Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita juga sedang mengalami masalah dan persoalan hidup kita. Sepertinya kita sedang ada di padang gurun. Ya, jangan pernah bersungut dengan masalah yang engkau alami, saudara. Jangan pernah berkata, kenapa aku mengalami ini? Ya, mending aku tuh kembali ke hidup lama saja. Jangan sampai ya kita ini menolak rencana Tuhan. Karena kita percaya di balik setiap masalah itu Tuhan punya rencana. Jangan jadi orang seperti bangsa Israel. Itu hanya akan membuat kita lama melihat jawaban dari doa-doa kita. Itu hanya akan membuat kita terputar-putar dan tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Iya, dan karena itu saya berdoa saudara supaya kita ini semua kuat. Pada akhirnya Tuhan berkata, di atas umur 20 tahun ke atas semua akan dibinasakan. Karena mereka sudah ya mencobai Tuhan dan mengata-ngatai Tuhan lebih dari 10 kali. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Tetapi yang 20 tahun ke bawah anak-anak mereka akan diizinkan masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb. Perhatikan saudara. Akhirnya 2 pengintai dengan respon yang berbeda diizinkan Tuhan masuk melihat negeri yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Ya, dan dikatakan di sana saudara, Tuhan berkata ayat yang ke-22, tetapi mengenai kamu bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan
sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun. Itulah hukumannya saudara. Tuhan bilang, kamu akan mati di sini dan anak-anakmu, cucumu akan mengembara selama 40 tahun. Kenapa jadi hitungan 40 tahun? Sesuai dengan hari mereka disuruh mengintai 40 hari. Jadi dikatakan Tuhan dihitung 1 hari sama dengan 1 tahun. Karena di mata Tuhan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi Tuhan beri penghukuman kepada mereka 40 tahun. Mereka akan berputar-putar. Tapi semua 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun saudara. Ya, sangat mengerikan dikatakan di sana. Ya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jangan sampai Tuhan berbalik daripada kita dan murka terhadap kita saudara. Ayat 34, aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, ya kita melihat saudara, ya sangat mengerikan kalau sampai kita ini menolak Tuhan bahkan menentang Tuhan. Saya berdoa sebagai orang percaya anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup ya berpegang pada Tuhan. Lewat firman malam hari ini kita belajar untuk kita percaya dan tidak gagal di dalam iman kita. Dan kita tetap mau senantiasa menghormati Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini saudara. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami banyak belajar untuk kami lebih mengenal Tuhan. Bagaimana kami harus bersikap kepada Tuhan. Terima kasih karena malam ini kami belajar untuk tidak menolak Engkau. Kami belajar percaya sekalipun keadaan di depan kami kelihatannya sangat berat. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami iman untuk terus percaya. Kami perkatakan malam ini apapun masalah kami. Sebesar apapun persoalan kami tahu Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Bahkan Engkau Tuhan pemegang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dari bangsa Israel kami belajar untuk tidak membuat Tuhan murka karena ketidakpercayaan. Kami mau percaya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Berkati mereka Tuhan yang mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Itu sebuah tanda mereka ikut mesbah doa dengan setia karena mereka rindu mengenal Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua, kami rindu terus belajar akan kebenaran. Mendalami firman Tuhan. Agar kami lebih mengenal sifat-sifat Allah. Dan kami tidak menyakiti hati-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan di dalam rumah tangga, pekerjaan, suami, istri, anak-anak. Semua hidup takut Tuhan. Dan setiap orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang malam ini mungkin yang ingin bertobat, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi iblis. Mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, game online, judi. Kami patahkan, putuskan semuanya di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan untuk kami terus berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang punya masalah berat dalam keuangan, yang terlilit hutang piutang. Kami berdoa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Kau memberkati Bapa setiap mereka ingin menjual aset. Tuhan bukakan jalan ketemu dengan pembeli yang terbaik.
Kau juga Tuhan yang memberkati. Setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan pemerintahannya mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran, kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, kepala-kepala daerah, bahkan gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Hujan pertobatan tercurah agar bangsa kami boleh dimurnikan dan dipulihkan. Indonesia diberkati menjadi negara yang subur, makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi kami berdoa hujan pertobatan terjadi atas negeri kami. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa, di mesbah syukur Tuhan setiap hari. Engkau memberkati. Setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berseru kepada nama Tuhan, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.